Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen penguji yang telah berkesempatan meluangkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya hingga tahap ini. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahman dengan nomor induk mahasiswa 171084-2019. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Ibu dosen penguji serta pembimbing saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Strategi Dinas Kebudayaan dalam Upaya Pelestarian Bangunan Cagar Budaya di Kota Sawalunto. Adapun latar belakang penelitian saya bermula dari adanya sebuah kebudayaan di suatu wilayah merupakan gambaran dari bagaimana wilayah tersebut mengarungi zaman. Nah, salah satu wujud dari kebudayaan tersebut berupa benda-benda hasil karya manusia yang dapat ditemukan dalam bentuk cagar budaya. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, adapun yang dimaksud dengan cagar budaya sendiri adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan juga kawasan. Yang mana artinya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu, pengetahuan pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Adapun kenapa saya mengambil penelitian di Kota Sawalunto, itu berlatar belakang pada sidang Komite Warisan Dunia ke-43 di Baku, Azerbaijan 6 Juli 2019 bertepatan 4 tahun pada Juli 2023, yang mana warisan tambang batubara Umbilin Sawalunto ditetapkan menjadi situs warisan dunia UNESCO ke-9 di Indonesia. Dan ini merupakan satu-satunya situs warisan heritage yang ada di Indonesia. Nah, hal ini memberikan manfaat yang luar biasa bagi citra Indonesia di mata dunia dan juga berdampak langsung pada kemajuan Kota Sawalunto yang mempunyai peninggalan bersejarah yang dapat dikategorikan sebagai cagar budaya. Dan ditetapkannya Sawalunto menjadi warisan dunia tersebut juga menjadi tanggung jawab penting untuk pemerintah Kota Sawalunto agar dapat mempertahankan situs warisan dunia ini. Nah, itu unsur paling penting dalam mempertahankan warisan dunia, yaitu dilestarikannya cagar budaya yang dari Kota Sawalunto saat ini dan untuk kedepannya. Adapun jumlah cagar budaya yang ada di Kota Sawalunto berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang cagar budaya, yang mana pertama terdiri dari benda. Adapun benda berjumlah 8 benda cagar budaya. Lalu yang kedua bangunan, yang mana terdapat 101 bangunan cagar budaya. Yang ketiga itu struktur, terdapat 29 struktur cagar budaya. Yang keempat itu situs, yang mana terdapat 13 situs cagar budaya. Nah, ini pula lah yang menjadi melatar belakangi peneliti mengambil kenapa mengambil bangunan cagar budaya, karena Kota Sawalunto itu identik dengan bangunan dan jumlah bangunan itu dominan dari segi jumlah cagar budaya yang ada di Kota Sawalunto, sekaligus menjadi identitas Kota Sawalunto sebagai kota heritage yang perlu dilestarikan. Nah, karena penelitian kali ini berlokasi di Dinas Kebudayaan, di mana peneliti menemukan beberapa fenomena yang berkaitan dengan kondisi bangunan cagar budaya, seperti kondisi yang tidak layak dan terabaikan, lalu
bangunan yang berpotensi dan belum dimanfaatkan, serta juga lambatnya proses kegiatan baik konservasi ataupun revitalisasi bangunan cagar budaya. Lalu juga masih minimnya sarana prasarana yang ada dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya. Selanjutnya juga masih kurangnya kualitas SDM, terutama dalam ahli di bidang pelestarian bangunan cagar budaya. Lalu juga faktor anggaran, di mana kondisi anggaran saat ini dapat dikatakan belum mencukupi. Adapun rumusan masalah yang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana strategi dinas kebudayaan dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya yang ada di Kota Solonto. Lalu tujuan, adapun secara umum tujuan penelitian ingin dicapai adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana strategi dinas kebudayaan dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya Kota Solonto. Lalu manfaat penelitian, manfaat secara teoris. Secara teoritis dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang kajian administrasi publik strategi pemerintahan, sekaligus memperkaya topik kajian ilmu administrasi publik. Lalu manfaat praktis. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bangunan cagar budaya menjadi identitas kota dan merupakan aset warisan dunia UNESCO. Nah, selanjutnya tinjauan pustaka. Adapun penelitian terdahulu yang relevan, yang pertama itu dari penelitian Putri Cindian Navia tahun 2019 tentang strategi Dinas Persatuan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 50 Kota dan pengembangan wisata Lembah Harau. Lalu selanjutnya ada penelitian dari Apriandi pada tahun 2021 tentang strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam pengelolaan pariwisata di era new normal. Dan juga ada penelitian oleh Adi Nugroho tahun 2013 tentang revitalisasi bangunan cagar budaya Kabupaten Kudus tahun 2005 sampai 2010. Adapun teori yang saya peneliti gunakan pada penelitian kali ini yaitu teori Poten, yang mana dalam teori ini sendiri terdiri dari 4 variabel. Yang pertama strategi organisasi, yang kedua strategi program, yang ketiga strategi pendukung sumber daya, yang keempat strategi kelembagaan. Walaupun skema pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada bagian kali ini. Selanjutnya definisi konsep. Yang pertama itu strategi. Strategi adalah suatu gambaran terhadap tujuan, kebijakan, program, aksi, keputusan, atau alokasi sumber daya yang dijabarkan dalam organisasi, apa yang dilakukan dan mengapa dilakukan. Dan yang kedua, pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Dan yang ketiga, pelestarian bangunan cagar budaya adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan menguatkan jati diri bangsa. Masuk ke dalam definisi operasional. Dari keempat variabel tersebut, pertama, strategi organisasi terdiri dari indikator, visi, misi, dan tujuan. Lalu strategi program, dapat indikator program dan dampak program. Yang ketiga, strategi pendukung sumber daya, terdiri dari indikator sarana prasarana, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Yang keempat, strategi kelembagaan terdiri dari indikator, struktur, dan kewenangan, dan kebijakan, dan peraturan yang dimiliki. Selanjutnya pada bab 3, metode penelitian, yang mana pendekatan penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian dan desain penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan. Teknik pemilihan informan adalah purpose sampling. Keempat, peran peneliti. Peran peneliti itu sebagai instrumen utama dalam menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, dan pengumpulan data.
Yang kelima, proses penelitian. Itu menentukan informan, mengumpulkan data, menarik kesimpulan. Yang keenam, unit analisis. Unit analisis ini dapat berupa kelompok, lembaga, atau individu yang terkait dengan fenomena penelitian. Yang ketujuh, teknik analisis data, yang terdiri dari reduksi, penyajian, dan penarikan serta pengujian kesimpulan. 8. Teknik keabsahan, validasi data diuji dengan menggunakan triangulasi data. Masuk ke bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Kota Solunto merupakan salah satu kawasan perkotaan di wilayah Sumatera Barat dengan ibu kota Lembah Segar. Wilayah Kota Solunto dikenal sebagai kota tambang dengan wilayah 27.345 hektar atau 273,45 km persegi. Kota Solunto memiliki visi dengan kebersamaan kita wujudkan Solunto sebagai kota wisata yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan, dan sejahtera. Dan juga penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan Kota Solunto. Di mana Dinas Kebudayaan Kota Solunto merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan urusan pemerintah di bidang kebudayaan Kota Solunto. Adapun temuan dan analisis data pada bab 5 yang mana penelitian ini menggunakan teori konten untuk mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana strategi Dinas Kebudayaan dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya Kota Solunto. Pertama, itu variabel strategi organisasi. Dalam strategi organisasi, sebuah strategi dirumuskan melalui visi dan misi suatu pemerintahan daerah atau instansi dituangkan ke dalam suatu program atau kegiatan. Adapun aspek yang dapat dilihat dari strategi organisasi merupakan ini adalah visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai organisasi. Maka dari itu, untuk melihat strategi organisasi, dalam hal ini Dinas Kebudayaan yang berkaitan dengan upaya pelestarian bangunan cagar budaya yang ada di Kota Solunto. Pertama, visi dari Dinas Kebudayaan telah sesuai dengan indikator yang dikemukakan, yaitu dengan menyesuaikan strategi yang akan dilaksanakan visi dari Kota Solunto yang sekaligus menjadi visi turunan Dinas Kebudayaan. Lalu misi. Dalam misi yang dijalankan, strategi organisasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan Kota Solunto telah berjalan dengan sesuai dengan visi kota. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakan kegiatan atau program yang menyangkut dengan pelestarian bangunan cagar budaya dengan fokus melibatkan berbagai pihak dari luar instansi, terutama masyarakat. Selanjutnya tujuan, yang mana pada tujuan dari Dinas Kebudayaan sendiri dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya di Kota Solunto dikatakan meningkat dari tahun ke tahunnya, yang mana berdasarkan RPJMD Kota Solunto periode 2018 sampai 2023. Adapun target capaian dilestarikan budaya benda pada tahun 2023 sebesar 70,56% dari total jumlah peninggalan budaya benda yang ada. Pada tahun 2002 sendiri, realisasi capaian tersebut sudah mencapai 67,67%. Dan dibandingkan dengan tahun lalu, dapat dikatakan capaian indikator kinerja sebesar 98,85% dengan kategori sangat tinggi. Nah, selanjutnya strategi program. Dinas Kebudayaan Kota Solunto dalam pelestarian bangunan cagar budaya melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022. Secara keseluruhan terdapat 6 program dengan 14 kegiatan dan 27 kegiatan. Subkegiatan. Adapun kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelestarian bangunan cagar budaya terdapat 2 program, yaitu yang pertama program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, yang kedua program pengelolaan permusiuman. Pertama, program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Program yang sudah dijalankan sudah cukup baik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun masih terdapat kendala dalam pelestarian bangunan yang disebabkan oleh faktor manusia, seperti masyarakat yang merubah bagian fasad bangunan yang pada pemukiman ekspuru tanah lapang yang disebabkan oleh ketidaktahuan dan minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam pemugaran fisik bangunan yang merubah bentuk fisik bangun dari bentuk aslinya. Selanjutnya program pengelolaan museum. Dalam program pelestarian bangunan cagar budaya
difokuskan pada bagian bangunan museum yang menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi. Program ini cukup berhasil dengan meningkatnya angka kunjungan wisata museum pasca COVID-19 yang melanda. Namun masih dapat permasalahan secara alami pada bagian bangunan yang mulai mengalami pelepukan karena faktor usia bangunan sendiri. Lanjutnya, dampak dari program tersebut. Dampak di program terhadap pelestarian bangunan cagar budaya dapat dikatakan cukup baik melalui program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan kegiatan melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat yang menghuni bangunan. Dengan demikian, perlahan masyarakat sudah banyak paham tentang pentingnya pelestarian bangunan yang merupakan cagar budaya. Kemudian untuk museum yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, memberikan dampak positif dengan menjadikan museum sebagai pusat edukasi di kawasan Kota Sawalunto. Potensi museum sebagai tempat wisata edukasi memberikan dampak besar pada pariwisata yang menjadi daya tarik kunjungan wisatawan untuk datang ke Sawalunto. Selanjutnya, variabel strategi sumber daya, yang mana indikatornya terdiri dari sarana dan prasarana. Dalam upaya pelestarian bangunan cagar budaya, dilihat dari subindikator sarana dan prasarana dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dengan tidak tersedianya alat teknis dalam pelestarian bangunan cagar budaya dan masih sangat bergantung pada BPCB atau di bawah kementerian. Hal ini sangat penting mengingat Kota Sawalunto merupakan salah satu warisan dunia yang diakui UNESCO, karena sudah seharusnya dapat mandiri dalam melakukan pelestarian aset cagar budaya yang ada. Lalu indikator sumber daya manusia, dilihat dari SDM yang ada dapat dikatakan masih belum mencukupi, serta kualitas dari SDM yang ada perlu ditingkatkan lagi, terutama dalam penerimaan pegawai tetap atau PNS, penting untuk berlatar belakang pendidikan yang ahli dalam bidang bangunan cagar budaya, seperti arkeolog, arsitek, dan sejarawan. Selanjutnya, sumber daya finansial. Pendanaan untuk pelestarian sangat bergantung pada APBD yang ada di Kota Sawalunto. Besarnya dana yang diperlukan mengingat banyaknya jumlah bangunan dan pentingnya untuk melestarikan bangunan tersebut memerlukan sangat banyak dana, terutama dalam kegiatan konservasi dan revitalisasi bangunan yang memerlukan dana cukup besar. Dan Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto telah menerima dana, tetapi dana yang mereka terima tidak mencukupi untuk melaksanakan semua program kegiatan yang telah mereka rencanakan, sehingga menjadi kendala dalam perwujudan pelestarian bangunan cagar budaya yang ada di Kota Sawalunto. Selanjutnya, variabel strategi kelembagaan. Itu pertama, ada dari indikator struktur dan kewenangan. Dalam struktur dan kewenangan, diketahui Dinas Kebudayaan memiliki bidang warisan budaya dan permusiuman dengan kelompok jabatan fungsional warisan budaya dan permusiuman. Secara tugas dan fungsinya sudah ditetapkan oleh pihak Kepala Dinas Kebudayaan, di mana segala hal yang kegiatan menyangkut pelestarian budaya benda, termasuk bangunan cagar budaya, merupakan tanggung jawab dari bidang tersebut. Lalu juga Dinas Kebudayaan menjalankan tugasnya khususnya dalam pelestarian bangunan cagar budaya sesuai dengan pembagian kerja dan tanggung jawab yang telah ditetapkan pada struktur organisasi. Lalu kebijakan dan peraturan yang dimiliki, penetapan atau pembentukan standar operasional prosedur atau SOP dalam pelestarian bangunan cagar budaya yang ada, juga berdasarkan standar yang sudah ditetapkan oleh UNESCO, mengingat Sawalunto menjadi area A atau area utama dalam situs warisan dunia tersebut. Adapun penetapan standar operasional tersebut, prosedur tersebut yang ada juga merupakan hasil kajian yang dilakukan berbagai kalangan dan sejalan dengan manajemen plan Pavilion Culminating Heritage of Sawalunto untuk keberlanjutan status warisan dunia yang ada di Kota Sawalunto. Adapun kesimpulan dan saran, yang pertama kesimpulan berdasarkan keempat buah variabel tersebut, strategi Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto dalam pelestarian bangunan cagar budaya, di mana pada variabel pertama yaitu strategi organisasi berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang dimiliki sudah merumuskan dengan baik sejalan dengan dengan apa yang menjadi tujuan dari Kota Sawalunto untuk menjadi kota tambang yang berbudaya.
melalui strategi program sudah dilakukan sebaik mungkin, yang mana sudah memberikan dampak positif terhadap keberadaan bangunan yang ada agar tetap lestari. Dan dari strategi sumber daya dapat dikatakan berjalan kurang baik. Dapat dilihat dari terbatasnya sarana dan prasarana, lalu masih kurang memadai dari segi SDM yang ada, dan juga tidak mencukupi sumber daya finansial yang tersedia. Terakhir, pada variabel strategi kelembagaan di mana pelaksanaan kinerjanya sesuai dengan SOP dan prosedur kerja dilihat dari proksi dan wewenang yang sudah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto. Saran dari penelitian ini yaitu pertama, Dinas Kebudayaan Kota Sawalunto perlu meningkatkan sosialisasi lagi tentang pentingnya pelestarian bangunan cagar budaya, terutama bisa ditekankan melalui sosial media, media massa, dan tentunya dengan cara yang lebih menarik, inovatif, dan event-event yang lebih menarik dengan memanfaatkan museum agar meningkatkan kunjungan wisatawan dan bernilai ekonomis. Lalu peningkatan jumlah sumber daya yang ada seperti sarana dan prasarana berbasis teknologi perlu dimodernisasi. Sumber daya finansial atau anggaran tidak hanya bergantung pada APBD dengan melakukan koordinasi dengan pemerintahan pusat untuk pelestarian aset warisan dunia yang ada dan penambahan SDM yang kompeten di bidang pelestarian bangunan cagar budaya. Salah satunya pengangkatan PNS perlu ditambah mengingat banyak pegawai tanpa ikatan resmi atau kontrak. Dan selanjutnya perlu pembentukan badan pengelola secepatnya untuk memudahkan koordinasi dan dalam pengembangan situs warisan tembang batubara Umilen Sawalunto ini. Bentuknya badan dirasa sangat perlu mengingat warisan dunia yang ada terhubung dengan berbagai pihak, mulai dari kementerian, kabupaten, kota, dan BUMN sebagai pemilik aset. Terdapatnya badan dapat membantu pengelola warisan dunia ini agar tetap diakui oleh UNESCO. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji yang telah menyaksikan presentasi saya, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing yang telah menyaksikan. Selebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.